Shalom Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dalam ibadah online. Kami mewakili Majelis Jemaat Sukun mengucapkan selamat hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita dalam Tuhan. Adapun beberapa hal yang perlu kami tekankan di sini, kami meyakini bahwa Bapak Ibu selalu membawa tata ibadah yang sudah disiapkan oleh gereja. Untuk warta jemaat, Bapak Ibu bisa mendapatkan melalui media WhatsApp yang disebarkan oleh para majelis kelompok. Dan apabila Bapak Ibu menginginkan yang hard copy, bisa diambil di gereja. Ibadat Patuet tanggal 27 Mei 2020 diharapkan tetap diadakan di hari Rabu yang akan dilayani oleh Bapak Niko. Selama sepekan ini kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan masih memberi kesempatan pada kita untuk beribadah bersama dengan keluarga kita masing-masing dan di rumah kita masing-masing. Ibadah kita hari ini merupakan ibadah bulan Gospel yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sinung Mawanto. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan 3, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang abad. Indah terang surya, indah sinar bulan, Allah bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terangmu di surga dan di dunia. Kita bersama-sama memasuki panggilan ibadah. Ibadat hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 445, bait yang pertama dan yang ketiga, harap akan Tuhan. Harap akan Tuhan, hai jiwaku,
jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jalan sedih nanti berhenti, Yesus memberikan hidup abadi. Habis derita di dunia, punah sukacita, haleluya. Terimalah salam rasuli. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Disilahkan duduk. Minggu ini kita di tengah-tengah suasana bulan kesaksian dan pelayanan. Untuk itu, tema dalam ibadah hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk membaca bagian sabda Tuhan dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-18 yang demikian. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan, apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari sabda Tuhan inilah yang mengingatkan kepada saya dan saudara agar melalui hati yang terang atau mata hati yang terang yang membuat saya dan saudara bisa merasakan kemuliaan Tuhan. Untuk itu mari kita bangun hati yang terang di tengah-tengah suasana ini, sehingga saya dan saudara bisa menjadi orang yang bisa menyaksikan akan kebesaran nama Tuhan dan juga melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Kita sambut dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 452. Bait yang pertama dan kedua, naikkan doa tak enggan. Yesus pasti berkenan, doa itu perintahnya, Ia tak menolaknya. Batas kuasanya, minta saja apapun, pasti sanggup Tuhanmu. Kita bersama-sama memasuki panggilan pertobatan. Saudara-saudara, marilah kita mengakui segala kesalahan yang telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam membangun kehidupan bersama dengan sesama,
dan memohon pengampunan kepada Tuhan yang Maha Kasih. Kita bersama-sama mengambil saat teduh. Ya Allah, Engkau telah menjadikan langit dan bumi dalam keadaan baik, tetapi kami sering kurang menghargai kebaikan ciptaan-Mu itu karena ketamakan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Engkau telah memberi kami sesama yang sepadan, supaya dalam kehidupan sehari-hari kami saling mengasihi. Tetapi kami mengaku bahwa kami tidak pernah mengasihi mereka. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Engkau telah mempersekutukan kami dan menguduskan kami melalui Gereja Kristen Jayuwetan, tetapi kami masih sering mementingkan diri dan persekutuan dan mempersekutukan kami di tempat ini. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kasih. Apabila kita mau mengakui segala kesalahan dengan hati tulus, maka Ia akan mengampuni kita, seperti sabdanya yang merupakan berita anugerah bagi saya dan saudara. Kita terima berita anugerah ini dengan bangkit berdiri. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sabdanya yang demikian. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Kiranya melalui berita anugerah ini menjadikan saya dan saudara juga menyatu bersama-sama dengan kebangkitan Tuhan Yesus yang juga dibangkitkan oleh Roh dan mengisi hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Berbahagialah saudara dan rasakan kesukacitaan itu mendasari hidup kita selanjutnya supaya saya dan saudara diisi dengan sabdanya yang kudus. Amin. Kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 396 bait pertama dan ketiga, Yesus segala-galanya.
Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, selamatku. Yesus segala-galanya, setia padaku. Tak akan ku menyangkalnya, teman setiaku. Bersamanya ku tak sesat, Ia menjagaku tetap. Ia tetap kawan erat sobatku. Bapak Ibu yang terkasih, kami persilahkan duduk kembali. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Namun sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan, karena Tuhan masih memperkenankan kami seluruhnya membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di tengah-tengah bangsa Indonesia mengalami pandemi Corona COVID-19. Bukalah hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu boleh tinggal di dalam hati kami, dan kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terkhusus ya Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan memberikan pencerahan, Bapak Pendeta Sinung Mawanto. Tuhan berkati sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, amin. Marilah kita bernyanyi terlebih dahulu dengan Kidung Jemaat nomor 59, ayat yang pertama dan kedua, bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kitab Yohanes pasal 17 ayat yang pertama sampai ke-11 yang demikian bunyinya. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau.
sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah memperlihatkan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Amin. Yang berbahagia saya dan saudara kita semua yang menjadikan sabda Tuhan ini kita renungkan, terlebih kita bisa lakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersukacita di tengah-tengah keluarga panjenengan sami yang hari ini bisa beribadah berkumpul. Saya yakin dalam suasana yang semacam ini kita anggota keluarga bisa bertemu. Dan dalam minggu ini kita di tengah-tengah bulan kesaksian dan pelayanan, dan tema bulan kesaksian dan pelayanan di tahun ini adalah Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Jadi dengan tema ini juga hari ini setelah kita buka hari Kamis yang lalu, minggu ini saya dan saudara diajak untuk merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes pasal 17, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, itu judulnya Bapak Ibu pasti ingat, doa Yesus untuk murid-muridnya. Ya, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Dan saya juga percaya yang namanya doa, itu adalah sesuatu yang menjadi harapan. Panjenengan mendoakan putra panjenengan, panjenengan mendoakan keluarga panjenengan, pasti dengan sebuah harapan. Tidak ada yang namanya doa tanpa sebuah pengharapan. Doa selalu disambung dengan yang namanya sebuah pengharapan. Dan kalau ini adalah doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya, Tuhan Yesus yang tidak selamanya
berada dengan para murid juga memiliki sebuah harapan. Dan harapan itulah yang biarlah menjadikan para murid itu nanti melakukan sesuatu di dunia ini dengan penuh sesuatu yang benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, itulah doa Tuhan Yesus yang diharapkan kepada para murid yang ada di dunia setelah Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini, naik ke surga, kembali ke tempat kemuliaannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi, dari apa yang kita baca hari ini, paling tidak saya dan saudara diajak untuk merenungkan kembali bagaimana setiap diri kita sekalipun saya dan saudara menghadapi banyak hal, harapan doa ini juga berlaku bagi saya dan saudara. Nah, yang jelas, ketika kita merenungkan lebih dalam isi dari doa Tuhan Yesus, yang pertama Tuhan Yesus memberikan teladan bahwa hidupnya di dunia ini dengan berbagai hal yang ada. Di tengah-tengah suasana yang ya bolehlah disebut dengan menderita di dunia ini. Banyak persoalan-persoalan yang ada dan para murid pun di situ juga merasakan yang demikian. Namun ayat 3 kalau kita membaca bagaimana para murid yang juga menjadi milik Tuhan Yesus, agar para murid ini di ayat 3 memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu bagaimana? Ayat 3 saya bacakan tadi, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Harapan pengenalan lagi, sekali lagi dalam renungan ini, pengenalan tentang Yesus Kristus adalah menjadi kekuatan bagi setiap diri kita. Kalau kita mau jadi saksi Kristus, menjadi pelayan Kristus, kenalah lebih dalam siapa Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Sehingga ketika kita mengenal Tuhan Yesus yang lebih dalam, disitulah orang akan merasakan sesuatu yang indah. Orang memiliki kekuatan yang benar-benar indah. Sehingga ketika pengenalan kita kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus yang ada di tempat surga yang mulia, dan itu juga kita kenal, dan siapa saya dan saudara yang sudah menyatu dengan Tuhan Yesus, kita juga menjadi orang yang telah mengenal kebersamaan kita dengan Tuhan Yesus setiap saat. Kita yakin penderitaan yang kita hadapi bukanlah penderitaan yang melebihi dari penyatuan kita dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi, penderitaan yang kita alami itu penderitaan yang dapat menjadikan saya yang telah menyatu dengan Tuhan Yesus bisa melewati penderitaan itu. Karena apa? Tuhan Yesus ketika jadi manusia bersama-sama dengan kita juga menderita, namun bisa melewati semuanya itu. Itu hal pengenalan kita. Untuk itu setiap orang Kristen, setiap orang percaya, tuntutannya adalah bagaimana saya dan saudara bisa menjadi lebih mengenal lebih dalam, bisa menyaksikan bahwa di tengah-tengah keberadaan kita, saya dan saudara tidak menjadi orang yang dikalahkan dengan situasi ini. Sekali lagi kesaksian akan nampak ketika suasana terjepit. Suasana tidak enak, orang Kristen pasti bisa melewati itu dan dapat bercerita. Wah, saya menghadapi peristiwa berat, saya bisa melewati. Panjenengan bisa bersaksi akan kuasa Tuhan yang ada dalam hidup ini. Itu artinya doa yang kita baca hari ini adalah doa yang mengingatkan bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi saudara.
Seperti saudara juga mendoakan orang lain, juga saudara mengasihi orang lain. Untuk itu, jadilah hidup saudara, hidup yang senantiasa penuh berpengharapan, yang telah menjadi milik Kristus, sehingga hidup saudara hari lepas hari semakin merasakan berkat dan anugerah Tuhan. Di tengah-tengah situasi ini, jadilah milik Kristus yang sejati, tetap setia, saksikanlah kemuliaan Tuhan terjadi bagi kehidupan saudara. Sehingga bulan kesaksian isilah dengan cerita-cerita yang indah, cerita-cerita yang menyukacitakan, seperti halnya saudara yang benar-benar dikenal oleh Tuhan Yesus. Tuhan selalu memberkati saudara sekalian, menjadikan sabdanya menjadi sesuatu yang bermakna dalam hidup hari lepas hari. Amin. Kita bersama-sama mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, kita sambut sabda Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 453. Bait yang pertama dan ketiga, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma belelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Adakah hatimu sara, jiwa ragamu lelah? Yesus penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang pegang. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama dengan saudara seiman di seluruh muka bumi, kita perbarui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kita lanjutkan ibadah kita dengan kita haturkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tengah-tengah ibadah ini kami bersyukur karena Tuhan ingatkan kami bahwa kami adalah milik Tuhan. Dan Tuhan telah dipermuliakan dengan naik ke surga. Dan Tuhan juga berharap kami juga berada di dunia ini dengan berbagai persoalan, tapi kami tetap juga dapat mengatasi persoalan yang ada di dunia ini sehingga kami juga nanti akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Dan pada kesempatan ini kami berdoa untuk mereka yang lemah, mereka yang perlu mendapatkan jamahan dari Tuhan, dan ajar kepada kami untuk juga membersamai orang yang kami kasihi di dalam kelemahan secara fisik. Yang dapat kami sebut adalah Ibu Gapur, Ibu Suti Pasuyoto, Ibu Iksan Wardoyo, Ibu Sarwanani, Ibu Trisnowati, Ibu Tamat, Ibu Erni Darmaji, Ibu Suyetno, Ibu Hari Utami, Ibu Tamiaji, dan Bapak Eko Wahyudi. Dan kami juga serahkan Bapak Aji ke dalam tangan Tuhan. Hadirlah bagi beliau, jamah mereka, kuatkan hati dan pikiran mereka, terutama iman percayanya, bangunlah hati yang penuh dengan kegembiraan, agar mereka tetap penuh pengharapan, tidak dikuasai oleh sakit penyakit, namun penuh pengharapan bersama-sama dengan Tuhan, agar memulihkan dirinya, sehingga sukacita terjadi bagi orang yang kami kasihi. Orang di sekitarnya Tuhan berkati dengan kesabaran, roh hikmat penuh dengan ucapan syukur menemani, dan juga memberikan semangat agar orang di sekitarnya juga merasakan jamahan kasih dari Tuhan. Kami sandarkan hanya ke dalam tangan-Mu, biarlah berkat dan anugerah Tuhan membersamai mereka yang di sekitar yang lemah fisiknya. Kesempatan ini kami juga berdoa untuk keberadaan keluarga-keluarga Kristen dengan segala aktivitas di masa-masa PSBB ini. Tuhan berkati dengan penuh kekuatan di tengah-tengah keluarganya, semakin erat hubungannya, semakin peduli, semakin merasakan bahwa Tuhanlah sumber kehidupan dan ketenangan ketika bersama-sama dengan Tuhan. Keluarga-keluarga Kristen ini tetap bersukacita, ikut mendukung upaya memotong rantai pandemi COVID-19. Sehingga benar-benar keluarga-keluarga Kristen, keluarga yang penuh rahmat, dan melalui mereka tinggal di rumah masing-masing dalam keadaan tenang dan sukacita. Mereka akan menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini. Kami serahkan anak-anak kami, Tuhan berkati, pengembangan potensinya Tuhan sertai, mereka yang beberapa sedang ulangan di sekolahnya melalui online, Tuhan juga sertai, sehingga kemuliaan Tuhan terjadi bagi anak-anak kami. Para pemuda Tuhan berkati, aktivitas yang dijalani, biarlah seturut dengan kehendak Tuhan, mereka tidak jatuh dalam pencobaan, penuh pengharapan, termasuk bagi mereka yang saat ini berpacaran, Tuhan sertai, Tuhan temani, agar mereka juga tidak jatuh dalam pencobaan, tetapi tetap merasakan kehadiran Tuhan yang senantiasa menyelaraskan hingga pada saatnya mereka melanjutkan pada tahapan-tahapan berikutnya, dan pada saatnya juga menyerahkan perkawinannya hanya ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang saat ini menanti pasangan yang sepadan, pastilah Tuhan yang menyertai roh kebijaksanaan, roh kesetiaan, sehingga dengan penuh rahmat menantikan orang yang dikasihinya. Dan kami juga serahkan mereka yang bekerja, Tuhan berkati dengan penuh kemuliaan nama Tuhan, bertanggung jawab atas pekerjaan yang dijalani.
Gereja Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah kepala bagi gereja kami. Kami senantiasa berdoa atas kuasa Tuhan. Gereja-gereja ini tetap membangun kemuliaan, menyebarluaskan sukacita, sehingga Injil-Mu dapat diterima oleh banyak pihak, dan sukacita tetap terjadi di muka bumi ini. GKJW Jemaat Sukun, Tuhan berkati beberapa aktivitas yang sedang berjalan. Panitia pembangunan, panitia pelaksana sidang majelis daerah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah anugerah menyertai orang-orang yang kami kasihi. Beberapa komisi, beberapa aktivitas yang dijalani, termasuk kesaksian dan pelayanan yang saat-saat ini sedang berupaya mencari bentuk untuk pelayanan kesaksian. Biarlah Tuhan memberkati mereka dengan roh kebijaksanaan, sehingga berjalannya kegiatan kesaksian dan pelayanan senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Inilah Bapa doa kami yang berulang tahun di hari mendatang. Tuhan berkati dengan penuh kemuliaan Tuhan. Inilah yang kami pasrahkan. Hanya dalam kuasa Tuhan Yesus yang juga memberkati para pemimpin bangsa dan negara, memberikan roh kebijaksanaan, tetap mengarahkan bangsa Indonesia ini sesuai dengan cita-cita bangsa, menuju masyarakat adil dan makmur. Sepenuhnya doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang mengajar kepada kami doa Bapa kami seperti yang kami nyanyikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berilah kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita, mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita persiapkan pada hari ini. Hendaknya kita juga berkenan untuk mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan berfirman di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-15, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mari bersama kita mengumpulkan persembahan, bersama juga kita mempersembahkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 302, bait 1, 2, dan 3. Ku beri persembahan. persembahan pada Tuhan.
dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Kepada Allah Bapa di sorga yang senantiasa memberkati kami, syukur dan terima kasih untuk segala berkat yang kami terima, tidak saja hal materi, tetapi juga berkat nafas kehidupan, kesehatan, kesukacitaan yang terjadi dalam hidup kami. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, kami turut prihatin terhadap saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan yang tentunya berdampak pada kondisi ekonomi keluarga. Kami berserah sepenuhnya pada Allah, karena kami percaya Allah tidak akan membiarkan kami. Allah begitu peduli akan kehidupan kami dan Allah punya banyak cara untuk memberkati kami. Saat ini kami menghaturkan persembahan, mohon Allah berkenan untuk menerima dan menjadikan persembahan ini sebagai sarana di dalam mewujudkan karya Allah melalui Jemaat Sukun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami haturkan persembahan ini. Amin. Kita bersama-sama akan menerima pengutusan dan berkat. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kembalilah dengan pekerjaan saudara masing-masing, dengan tetap bersukacita, sekalipun tetap tinggal di rumah. Dan kalau saudara dipercaya untuk melaksanakan aktivitas, lakukanlah dengan setia dan sungguh-sungguh. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati saudara sekalian. Kita akan akhiri ibadah ini dengan nyanyian kidung baru nomor 143 bait yang pertama, Janji yang Manis. Penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah, damai dan sukacita yang asalnya dari Tuhan Allah Sang Sumber kehidupan dan berkat, Tuhan Yesus Kristus Sang Sumber keselamatan yang sejati, dan Roh Kudus sumber hikmat dan kesetiaan, membersamai saudara-saudara, jadilah saksi-saksi Kristus dan pelayan-pelayan Kristus, sehingga kemuliaan Tuhan terjadi di muka bumi ini saat ini kekal, sampai selama-lamanya. Amin. Kepada